Shalom, Bapak Ibu, Saudara jemaat, dan simpatisan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sudahkah Anda rindu untuk beribadah secara onsite? Saat ini, Majelis Jemaat dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih mempersiapkan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama sesuai dengan arahan dari pemerintah dan Sinode GKI. Selamat datang di GKI Gatot Subroto Purwokerto New Normal. Berikut ini adalah protokol kesehatan saat kita mengikuti ibadah secara onsite. Persiapkan diri dan pakailah masker dari rumah. Bila diperlukan, dapat membawa masker cadangan dan dipastikan Anda dalam kondisi sehat. Persiapkan persembahan di dalam amplop tertutup. Jika bertemu dengan jemaat lain di lingkungan gereja, harap tidak berjabat tangan. Masuk melalui pintu gerbang utama dan langsung menuju kepada petugas untuk cek suhu tubuh dan registrasi ulang nomor bangku saat beribadah nanti. Petugas akan memberikan masker bagi jemaat yang tidak memakai masker dari rumah. Setelah registrasi ulang dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, jemaat menuju ke kotak persembahan untuk memasukkan amplop persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Mencuci tangan 6 langkah dengan benar. Setelah mencuci tangan, jemaat akan disambut oleh usher dan tunjukkanlah nomor registrasi Anda supaya usher dapat mengantar sampai ke bangku sesuai dengan nomor registrasi. Untuk saat ini, prosesi iring-iringan pendeta dan belayan ibadah ditiadakan. Prosesi awal ibadah hanya dilakukan oleh pendeta dan penatua di altar gereja. Selama ibadah berlangsung, jemaat tidak diperkenankan melepas atau menurunkan masker. Selain dimasukkan melalui amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui scan barcode yang tersedia di bangku-bangku dalam gereja. Setelah ibadah, prosesi keluar pendeta dan penatua pun untuk saat ini ditiadakan. Hanya dilakukan
di altar gereja. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, jemaat akan diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui satu pintu keluar saja dan tidak bersalaman satu dengan yang lain. Jemaat tidak diperbolehkan berkerumun atau berkumpul-kumpul di lingkungan gereja seusai ibadah. Ruang gereja akan dibersihkan dengan cairan desinfektan dan akan dipersiapkan untuk jam ibadah selanjutnya. Demikianlah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama untuk mengikuti ibadah onsite. Protokol kesehatan harus terus dilakukan selama ibadah onsite berlangsung, dan kami berharap semua ini tidak mengurangi makna ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama nanti. Mari kita doakan bersama agar persiapan ibadah onsite berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menutup wajah, kerubin sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang menjadi dasar kebaktian kita hari ini diambil dari Mazmur Fatsal yang ke-86 ayat yang ke-9 yang berkata demikian.
Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Kita sambut bersama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Ayo, maju. Oke. Ya. Ren, kamu kok main terus sih? Nanti kalau nggak main nanti omanya ambil sama teman-teman. Karena teman-temanku suka main Minecraft. Suka main Minecraft? Nih, dengerin. Kalau misalnya temenmu suka main Minecraft, ya, kamu kan tetap harus punya tanggung jawab. Kamu harus punya kewajiban. Ya nggak? Kewajibanmu kan adalah belajar. Ya nggak? Kamu nggak perlu takut kalau diajak sama temenmu. Kamu nggak perlu malu. Kamu pakai minta tolong sama Tuhan. Gimana caranya? Kamu berdoa. Ya, doa sambil baca kitab suci. Ya, Tuhan pasti akan membantu kamu. Kalau di ini pasti kehidupan tuh pasti kan kamu kayak rumput tuh sama rumput liar. Kan sesek kan? Ada rumput liar kan pasti kan ini kan sesek kan? Tapi kamu harus tetap berusaha. Nggak boleh kalah sama teman-teman, nggak boleh kalah sama keinginanmu. Ya, berdoa sama minta tolong sama Tuhan. Pasti bisa. Ya? Oke? Saudara-saudara, marilah kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akui dosa kita di dalam doa. Ya Tuhan, setiap jam kami sangat membutuhkan Tuhan.
Kami butuh didampingi selama kami hidup di dalam dunia ini. Oleh karena ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami hidup bersama, berdampingan dengan orang-orang yang seringkali menggoda kami untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mengakui bahwa kami sendiri kurang berjuang melawan yang jahat dengan dalih bahwa kami ini lemah, sehingga berulang kali kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah memberi kami kemampuan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami menjadi garam dan terang dunia, untuk memberi pengaruh baik bagi dunia ini. Namun ya Tuhan, yang kami perbuat malah sebaliknya. Kami justru terpengaruh oleh hal-hal yang jahat, sehingga hidup kami tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar lingkup anugerah keselamatan. Tuhan, itulah sikap kami selama ini. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kami bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin anugerah pengampunan Bapa masih tersedia bagi kami yang dengan kesungguhan hati mau mengakui kesalahan kami dan bersedia untuk memperbaikinya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, setelah kita mengakui dosa kita dengan kesungguhan hati, maka marilah kita menerima berita anugerah seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih berkenan untuk berfirman kepada setiap kami. Dan kami mau belajar ya Tuhan untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Oleh karena godaan, pencobaan selalu menghimpit kehidupan kami. Tuhan, dengan menyadari keterbatasan kami, maka kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya para lektor dapat membacakan firman Tuhan secara tepat dan benar. Demikian juga Kantoria dapat mendaraskan Mazmur tanggapan,
Dan hamba-Mu yang sudah Tuhan urapi, biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui hati, pikiran, dan mulutnya, supaya ia boleh menjabarkan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Tuhan, tolong kami semua. Kami mau membuka hati kami, dan biarlah Roh Kudus mengisi kami dengan firman Tuhan yang benar, supaya kami dapat melanjutkan perjalanan hidup kami dengan hidup sebagai anak-anak Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama membaca dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30 dan dilanjutkan ayat 36 hingga 43. Yaitu tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?
Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Mulai ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Boleh. Lah, Eriknya mana? Oh iya, katanya Erik sih gitarnya mana? Iya, makanya udah dari tadi kita nungguin Erik loh. Yaudah bentar aku telepon ya. Iya. Capek banget, sorry telat ya. Sorry. Baru mau ditelepon. Aduh, ramai banget di jalan. Aduh, sorry. Ayolah, langsung aja latihan, ayo. Yaudah yuk kita berdoanya sesuai dengan percepatan masing-masing aja gimana? Jangan. Masa kayak gitu? Lah terus mau siapa yang mimpin? Ayo. Ya kan Tuhan mengajarkan kita buat berdoa sebelum melakukan sesuatu. Apalagi kita kan ini mau latihan ya, mau buat pelayanan, besok kita ibadah, kayak gitu. Oh iya, Erik terima kasih ya udah datang walaupun terlambat. Besok untuk Erik sama teman-teman jangan ngaret lah ya, kita menghargai waktu. Kita juga punya kegiatan masing-masing. Jadi berharapnya kita belajar dari hal-hal kecil gitu, dari
datang tepat waktu kayak gitu. Dan ini lebih lagi doa sebelum latihan. Gitu ya. Oke, ya udah sebelum kita mulai latihan ini, mari kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada orang cendekiawan, ada juga yang bebal. Ada orang yang baik dan tidak sedikit yang jahat. Ada anak-anak Allah, tetapi ada juga anak-anak ilah. Dan ternyata Tuhan Allah mengizinkan semuanya hidup bersama, berdampingan seperti lalang di antara gandum di dalam satu ladang. Saudara-saudara, dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang banyak, yang pertama yaitu bahwa anak manusia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menaburkan benih-benih kebaikan di dalam hati manusia. Namun pada malam hari ketika semuanya tertidur, ketika semuanya dalam keadaan yang lengah, maka secara diam-diam ternyata iblis ikut menaburkan benih. Tetapi yang ditaburkan oleh iblis adalah benih kejahatan. Sehingga manusia yang memang cenderung untuk melakukan dosa begitu gampang menjadi anak-anak jahat. Jadi tumbuhlah lalang di antara gandum. Anak-anak jahat ada di antara anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Selama ini, mana yang lebih kita pelihara? Apakah kita memelihara benih kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita? Atau sebaliknya, kita justru memupuk benih kejahatan, benih yang ditaburkan oleh iblis itu. Selama ini kita hidup sebagai anak-anak Allah, ataukah kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tetapi ternyata menjadi anak-anak si jahat, karena kita tidak melakukan kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Allah, tetapi kita cenderung untuk melakukan kehendak iblis dengan segala yang jahat. Kemudian yang kedua, yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yaitu sekalipun lalang mengganggu pertumbuhan gandum, sehingga benih gandum yang ditanam itu terhimpit, tidak bisa menghasilkan bulir yang lebih lebat, dan mungkin juga ada yang mati karena himpitan dari lalang itu. Namun lalang itu tidak boleh segera dicabut. Si empunya ladang itu berkata, jangan dicabut. Dia berpesan wanti-wanti kepada hamba-hambanya, lalang itu jangan dicabut, karena mungkin ketika kamu mencabut lalang, ada gandum yang ikut tercabut juga. Saudara, ketika lalang itu tidak boleh dicabut, maka berarti Tuhan sebetulnya memberi kesempatan kepada orang-orang jahat untuk bertobat, untuk memperbaiki kelakuannya. Bahkan Nabi Yesaya memberikan kesaksian bahwa Allah itu adalah raja. Seorang raja pasti memberi grasi.
Allah itu Raja pemberi grasi dan Allah itu adalah penebus bagi umat manusia. Allah adalah Allah pengasih dan penyayang. Begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia mau menebus umat manusia yang diciptakannya. Ia mau menyelamatkan dan bukan membinasakan. Namun saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia tetap ada batasnya. Bila sampai pada waktu menuai, yaitu pada akhir zaman, orang-orang jahat tetap melakukan kejahatan, tidak mau bertobat, maka mereka akan menerima hukuman. Diikat dan dibakar, berarti dibinasakan. Saudara, tentu walaupun belum pernah bertatap muka, tetapi kita mengenal siapa itu John Kay. John Kay adalah preman DKI yang sadis. Baru saja dia menerima pengampunan, bebas bersyarat pada tanggal 24 Desember tahun 2019. Ketika bebas tepat pada hari Natal, John Kay berkata bahwa pembebasan ini semata-mata adalah berkat dan kasih Allah yang beranugerah kepadaku. Setelah bebas, kehidupan lama akan kutinggalkan, yang baru itu sudah datang. Dan John Kay yang baru akan menjadi hamba Tuhan untuk mengabarkan Injil. Saudara, sungguh alkitabiah. Ketika mengatakan yang lama kutinggalkan dan yang baru sudah datang. Sungguh cita-cita yang mulia ketika dia bertekad untuk menjadi hamba Tuhan yang akan mengabarkan Injil supaya semakin banyak orang berhenti dari kejahatannya, menerima anugerah keselamatan, menerima pengampunan, dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Sungguh mulia cita-citanya. Namun belum sampai 6 bulan. Ternyata John Kay bersama dengan kelompoknya telah kembali melakukan kejahatan yang sama. Akibatnya, pembebasan bersyarat pun dicabut dan tentu ditambah dengan hukuman yang makin berat. Kejahatan pasti membuahkan hukuman. Saudara, dari kisah kehidupan John Kay, kita akan menyadari betapa tidak mudahnya untuk bertahan melakukan yang baik dan meninggalkan yang jahat. Tetapi Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 13 mengingatkan kepada kita semua. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mari kita selalu memohon Roh Kudus memimpin kita. Mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan yang terus akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Mari dengan kekuatan dari Roh Tuhan yang kudus, kita terus berjuang untuk tidak melakukan yang jahat, agar kelak kita tidak dibinasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah membiarkan orang-orang jahat ada di antara kita, maka hal itu menjadi tantangan tersendiri buat kita.
Ada tantangan buat kita sebagai anak-anak Allah ketika kita boleh hidup bersama dengan orang-orang yang masih suka melakukan kejahatan. Tantangan yang pertama, bisakah kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita? Bahkan dengan benih kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita ini, kita bisa memberi pengaruh baik agar yang jahat pun bisa berubah menjadi baik. Ketika kita bisa mempertahankan nilai-nilai kebaikan, maka akan makin nyata bedanya antara anak-anak Allah dengan anak-anak si jahat. Di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 43 dikatakan bahwa pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Allah melakukan kebenaran sehingga bercahaya seperti matahari. Kalau kita bercahaya seperti matahari, matahari itu pasti dilihat oleh semua orang. Dan matahari itu berguna baik bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah bisakah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang jahat? Bahkan bisakah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap kita, yang memusuhi kita? Saudara, kehadiran orang jahat di dalam kehidupan kita ini pasti sungguh membuat kita menderita. Oleh karena orang-orang jahat mendatangkan ancaman, tekanan yang membuat kita ini susah. Tetapi pemazmur di dalam Mazmur 86 ayat 16 dan 17 mengingatkan kepada kita. Ketika kita mendapatkan ancaman dan tekanan hidup yang dibuat oleh orang-orang jahat, maka baiklah kita memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita tidak ikut-ikutan berbuat jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap bertahan melakukan yang benar, melakukan yang baik. Memohon untuk diri kita, tetapi juga memohon untuk orang-orang yang memusuhi kita. Kita berdoa bukannya supaya Tuhan membinasakan orang-orang yang jahat, yang memusuhi kita. Bukan. Tetapi pemazmur berdoa supaya mereka mendapat malu untuk kemudian mau bertobat. Oleh karena mereka menyaksikan betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan menolong dan menghibur orang-orang yang berbuat benar. Saudara, ada preman yang lain, yaitu Jerry Barahama, preman Manado yang tidak kalah kejam. Sejak berusia 18 tahun, dia suka memalak orang, suka menyakiti, bahkan membunuh juga. Nah, akibat dari perbuatannya tentu saja dia dipenjara. Dan perbuatan Jerry Barahama ini tentu saja membuat orang tuanya dan istrinya tertekan. Nah, ketika Jerry Barahama ini keluar dari penjara, apakah dia berubah menjadi baik? Ternyata tidak. Di rumah dia masih suka memukuli istrinya. Namun istrinya yang bernama Sisilia, dia terus-menerus berdoa. Dia berkata, Tuhan, satu hal yang aku minta, satu hal saja, ubahlah suamiku. Dan sekalipun dia begitu jahat,
sekalipun dia selalu melukai aku, tetapi aku akan tetap mencintai dia. Saudara, ternyata Tuhan mendengar cerita dari Ibu Sisilia. Tuhan menegur Jerry Barahama di dalam mimpi. Tuhan berkata kepada Jerry Barahama dalam mimpi itu, "Sudah berulang kali kamu janji bertobat, tetapi selalu saja tetap berbuat jahat. Bila kamu terus melakukan yang jahat, hidupmu akan hancur." Jerry Barahama terbangun. Dia sangat ketakutan karena dia tahu yang berkata itu adalah Tuhan. Dan mulai saat itu, dia betul-betul bertobat. Sisilia, seorang ibu yang bisa menjadi berkat bagi suaminya yang begitu jahat. Jerry Barahama memang merasa malu oleh karena dia sudah berbuat jahat, tetapi dibalas dengan cinta kasih oleh istrinya. Dan dia sungguh-sungguh bertobat, hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa yang berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati akan mendapatkan kekuatan ketika ada ancaman dan tantangan. Saudara, yang ketiga, tantangan ketika Tuhan membiarkan orang-orang jahat ada di antara kita. Yaitu bisakah kita ini tetap berharap kepada Tuhan sekalipun di dalam penderitaan? Bisakah kita tetap berharap kepada Tuhan ketika kita terus-menerus dimusuhi? Kita sering kali bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat hidup di sekitar kita? Padahal mereka itu sering membuat kita menderita. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Dia berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Jadi saudara, penderitaan seberat apapun juga yang kita alami di dunia ini karena kita dimusuhi, karena kita adalah anak-anak Allah yang terus berpegang teguh pada kebenaran. Rasul Paulus punya keyakinan penderitaan ini belum seberapa. Penderitaan ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang bakal kita terima kelak. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam penderitaan sekalipun, di dalam kesesakan karena perbuatan orang-orang jahat sekalipun, mari kita tetap mengarahkan hidup kita kepada Kristus yang sudah mengalami penderitaan sehebat itu demi saudara dan saya. Ketika kita mengalami penderitaan, mari kita melihat penderitaan Kristus. Kalau Kristus bisa bertahan sampai akhir, Dia taat dan setia sampai akhir. Biarlah penderitaan Kristus itu menjadi teladan buat kita. Kita terus bertahan, berpegang teguh pada kebenaran yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Mari kita terus berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, selamat menjadi anak-anak Allah yang baik, sekalipun hidup di antara orang-orang yang jahat. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah menanamkan benih kebaikan di dalam diri setiap umat manusia. Dan Tuhan terus-menerus mengingatkan akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus yang selalu berkenan memimpin kami, memimpin kehidupan kami. Dan biarlah dengan pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, kami terus berjuang untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan ego kami, perbuatan-perbuatan yang jahat yang hanya menyenangkan diri kami sementara. Tetapi biarlah dengan pimpinan Roh Kudus kami terus menghidupkan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan tanamkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, masih begitu marak kejahatan di negeri kami. Ketidakpatuhan dari banyak orang yang membuat pandemi COVID-19 ini tidak kunjung berakhir, malahan seringkali timbul klaster-klaster yang berikutnya. Juga masih marak KDRT yang mengakibatkan kehidupan di dalam keluarga tidak ada damai. Kejahatan para predator yang tentu saja membuat masa depan anak-anak kami tidak bisa ceria. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kami yang telah diberi benih-benih kebaikan oleh Tuhan, boleh hidup dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di pelbagai tempat. Gereja-gereja yang tengah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan dimulainya ibadah onsite. Tuhan, tolong supaya gereja juga jeli, sehingga dengan bijak secara tepat menentukan kapan umat-Mu bisa hadir di dalam gedung gereja beribadah bersama. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan untuk para siswa yang masih harus belajar dari rumah. Tuhan yang akan terus menolong para orang tua di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah.
Berikan kemampuan kepada mereka ya Tuhan. Kami tetap mendoakan bagi umat-Mu manusia di dunia ini yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini sehingga kehidupan mereka begitu susah dan menderita. Tolong ya Tuhan, mereka boleh belajar untuk melihat talenta yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh tetap bisa berkarya mengatasi perekonomian keluarga mereka. Tuhan, kami tetap mengingat bagi pemerintah yang terus berjuang di dalam menghadapi COVID-19 ini dengan segala akibatnya. Kami percaya di balik pandemi ini, Tuhan pasti merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Biarlah kami terus belajar untuk bersabar, belajar untuk bertahan, bahkan ikut membantu mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan, dengan perkenan Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami di dunia ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh hidup dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang memenuhi hidup kita, serta penyertaan-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kita bawa persembahan syukur dengan sukacita dari hati, seperti yang dinasihatkan di dalam Matius 5 ayat 6-8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Tindakanmu
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang di hadirat Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menyucikannya, dan melalui para majelis yang akan mengelola persembahan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Lebih dari itu Tuhan, ajar kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, dan kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke dalam dunia ini, melawan godaan, supaya kita tetap melakukan kebaikan dan kebenaran. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.